Selamat sore Bapak Ibu, Opo, Oma, saudara-saudara yang Tuhan Yesus berkati. Dalam ibadah pelayanan kategorial pada saat ini, kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita terlebih dulu satu dalam doa. Kita berdoa. Kami tertunduk di hadapan-Mu Tuhan untuk memohon urapan Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan Allah sendiri dalam menolong kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, baik kami yang duduk untuk juga mendengarkan, membaca firman Tuhan, supaya firman yang akan kami beritakan dan kami baca dan serta dengarkan itu akan membangkitkan, memberikan semangat iman kami untuk terus berjuang menyatakan kesaksian hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Bersabdalah kepada kami, terpujilah Kristus. Amin. Marilah saya mengajak kita untuk berdiri, membaca firman Tuhan terambil dari Alkitab, Perjanjian Lama Ulangan pasal 22, ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Ulangan 22 ayat 11 sampai dengan ayat 12, kita membaca. Janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. Haruslah engkau membuat tali yang terpilin pada keempat puncak kain penutup tubuhmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Opa, Oma, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat bersama ayat 11, ayat 12, tetap menjadi satu bagian dari ayat 5, 6 sampai dengan ayat 10, yang di atasnya di dalam ayat yang kelima ada berbagai peraturan. Kita tahu bersama bahwa Allah senang dengan peraturan-peraturan yang ada, karena dengan peraturan itu akan menuntun setiap manusia termasuk umat Israel hidup di dalam ketertiban. Peraturan-peraturan ini diberikan kepada bangsa Israel dengan satu tujuan, supaya mereka hidup di dalam kehendak Tuhan Allah sendiri dan bisa di dalam kehidupan yang berkenan di hadapan Allah, yakni hidup di dalam kekudusan. Berbagai banyak peraturan yang disampaikan di sini. Salah satu peraturan dalam ayat ke-11 dan ayat 12 saya sampaikan, supaya umat tidak memakai pakaian yang terdiri dari campuran dua bahan jenis, baik yang berasal dari bahan baku bulu domba dan bahan baku yakni tanaman rami yang akhirnya diolah menjadi kain lenan. Kita tahu bersama bahwa sejak awal saat Allah menciptakan manusia, dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 31, Tuhan melihat bahwa semua ciptaan itu sungguh amat baik. Tidak ada ciptaan yang tidak baik. Bahkan yang lebih menarik dalam ayat 26 di sana sampaikan, ketika Allah telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, Allah memberikan mandat atau tugas tanggung jawab kepada manusia untuk mengelola, untuk mengatur ciptaan lain, termasuk tanaman-tanaman dan juga hewan ternak. Bapak, Ibu, dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar bersama kenapa Allah melarang umatnya untuk mencampur dua bahan jenis ini menjadi satu pakaian. Tentu ada alasannya, Ibu, Bapak, dan saudara. Dengan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada manusia, manusia memang adalah raja dalam arti mengatur segala ciptaan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Tetapi bukan berarti manusia berlaku sewenang-wenang dengan memberlakukan setiap jenis ciptaan Tuhan yang lain, termasuk tanaman, hewan, dan ternak dengan berkelebihan. Mereka harus menggunakan jenis-jenis ciptaan Tuhan yang lain, termasuk tanaman dan hewan itu dengan seperlunya, dengan secukup kebutuhan mereka, tanpa harus berlebihan yang akan bisa mengancam kehidupan manusia. Yang kedua,
alasan Tuhan melarang mereka adalah supaya manusia bisa juga mengerti, memahami, dan tahu persis membedakan jenis tanaman atau tumbuhan dengan jenis hewan dan ternak yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri yang harus diolah sesuai dengan ciri khas yang ada. Itulah yang harus kita bisa lihat. Itulah sebabnya juga kalau kita masuk di dalam ayat sebelumnya, ayat 9 dan ayat 10, di situ juga disampaikan, bahkan ayat naik ke atas lagi ke 5, ke 6, dan ke 7. Di sana disampaikan bahwa bagaimana juga perempuan dilarang untuk memakai pakaian laki-laki, dan laki-laki dilarang untuk memakai perempuan. Semua ada alasannya, supaya perempuan tahu jenisnya bahwa dia adalah seorang perempuan. Begitu juga dengan laki-laki tahu dengan jenisnya bahwa dia adalah seorang laki-laki. Demikian juga di dalam ayat 11, bagaimana juga manusia harus bisa membedakan ternak dan juga tumbuhan sebagai salah satu bentuk mereka menghormati ciptaan Tuhan, dan dalam penghormatan manusia kepada Tuhan, menghargai ciptaan Tuhan itu dengan mengolah sesuai dengan jenis-jenis tersebut. Inilah yang harus dilakukan oleh umat Israel pada saat itu. Begitu juga di dalam ayat yang ke-12, mau disampaikan kepada mereka bahwa mereka juga harus membuat tali yang terpilih pada keempat punca kain penutup tubuhnya. Apa artinya? Artinya bahwa kain tersebut diletakkan di luar dari jubah mereka. Itu mereka pakai menandakan, memberi pengertian kepada umat Israel bahwa Tuhan mempunyai hak mutlak kepada manusia. Dari firman Tuhan kita belajar bersama pada saat ini. Bukan hanya firman ini disampaikan kepada umat Israel, namun kepada kita semua, untuk kembali bisa menghormati karya Allah dengan memberdayakan, memanfaatkan sebaik-baiknya ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Baik di sini disampaikan tumbuh-tumbuhan, tanaman, dan juga hewan ternak yang ada. Jangan kita mengeksploitasi secara berlebihan, karena kita tahu sendiri dampaknya akan mengancam kelangsungan kehidupan kita bersama. Banjir di mana-mana, bahkan juga kita bisa mulai longsor di mana-mana. Belum juga bencana-bencana yang lain. Semua itu karena ulah kita sendiri yang rakus dan serakah dengan menggunakan secara berlebihan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain, termasuk bulu domba, ya, di mana banyak orang menggunting bulu domba karena melihat bulu domba memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Mereka tidak memikirkan bahwa domba juga memiliki hak untuk bulunya dalam melindungi tubuh mereka dari teriknya panas matahari dan juga hawa dingin yang ada. Dan yang kedua yang harus kita bisa lihat dalam ayat 12, kita juga harus mengetahui walaupun kita diberikan tanggung jawab untuk mengatur, mengelola ciptaan yang lain, namun hak Tuhan punya hak yang penuh, hak yang sangat mutlak terhadap kita. Kita masih harus melihat bahwa kita punya Allah sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita, yang mana mengajarkan kepada kita bahwa ketika tugas tanggung jawab itu diberikan kepada kita, kita melakukan bukan menurut kehendak kita, tetapi menurut kehendak Allah, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Marilah Bapak, Oma, Saudara yang terkasih, kita memperlakukan lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya, supaya itu tidak mengancam segala kehidupan kita. Karena ketika kita melakukan dengan baik, Tuhan juga akan senang kepada kita karena kita taat di dalam kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari Bapak, Oma, Saudara, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami sapa dan kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali kami belajar bersama. Bagaimana kami diberikan tugas tanggung jawab oleh Tuhan, namun tugas tanggung jawab itu kami lakukan dalam seturut kehendak Tuhan, sehingga kami boleh memahami dan mengerti, menggunakan
mengatur, mengelola ciptaan Tuhan yang lain, termasuk jenis-jenis tanaman dan juga hewan, untuk juga dalam keperluan kami, dan juga untuk demi keselamatan tanaman, hewan, dan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Tuhan di dalam kerajaan surga, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Kalau selama ini kami tidak menjaga, kami tidak merawat lingkungan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami disadarkan untuk betul-betul memanfaatkan lingkungan hidup ini untuk demi kehidupan kami dan juga keselamatan bagi lingkungan hidup yang lain. Tuhan di dalam kerajaan surga, dalam ibadah pelayan kategorial pada saat ini, kami juga berdoa untuk keluarga demi keluarga kami yang ada, dengan setiap masalah-masalah pergumulan yang ada. Sebagai orang tua, sebagai anak, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Biar kami terus belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Kami boleh dikuatkan oleh Tuhan menghadapi segala sesuatu yang terjadi di akhir-akhir hidup ini, termasuk di dalam keadaan kondisi COVID-19. Berikanlah kesehatan kepada kami, berikanlah rezeki kepada kami, berikanlah kekuatan iman kepada kami, supaya kami boleh bertahan dan terus mencintai Tuhan untuk terus bekerja dalam kehidupan ini. Tuhan di dalam kerajaan surga, kami berdoa juga untuk bangsa-bangsa di dunia ini, untuk bangsa Indonesia, pemimpin-pemimpin kami di bawah pemerintahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang ada Tuhan, dan seluruh jajarannya yang ada Tuhan, sampai mereka yang juga memimpin di pusat-pusat daerah, termasuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Tuhan beri hikmat kepada mereka, berikan kesatuan, kebersamaan di dalam diri mereka, agar supaya di tengah-tengah masalah yang begitu sangat berat yang mereka hadapi, namun dengan kasih Tuhan menolong, agar supaya mereka mengetahui bagaimana mereka bertindak untuk mengatur, untuk mengatasi setiap masalah, termasuk COVID-19 yang ada. Seluruh masyarakatmu, termasuk kami dalamnya, boleh menaati kehendak Tuhan lewat pemerintah kami, termasuk untuk bagaimana mengatasi COVID-19 dengan mentaati berbagai peraturan-peraturan yang ada Tuhan, termasuk prokes. Ya Tuhan di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk kami sebagai umat-umat beragama. Berkati kami semuanya, supaya kami tidak hanya duduk beribadah saja, tetapi kami boleh melakukan tindakan-tindakan bertindak demi kemanusiaan, karena banyak orang yang menderita dengan segala bencana-bencana alam dan bencana non-alam, termasuk COVID-19. Ajari kami untuk tidak berpangku tangan, tidak bermalas-malasan, tidak masa bodoh, melainkan kami juga boleh peduli kepada saudara-saudara kami yang ada dalam penderitaan. Dan juga bagi kami yang saat ini hanya terus mengharap dalam arti meminta Tuhan dengan hidup bermalas-malasan, ampunkanlah kami. Biarlah kami tetap bersyukur untuk apa yang kami terima yang ada Tuhan, dan kami kembali bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehatkanlah kami semua, baik opa, oma, bapak, ibu, saudara, anak-anak kami, dalam setiap pelayanan kami, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap sekolah anak cucu kami. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan dalam kerajaan surga. Dengarkanlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, yang pernah mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah Bapak, Oma, Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan berdiri. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa di surga, dan persekutuan Roh Kudus dalam Tritunggal yang esa memberkati kehidupan keluarga Bapak, Ibu, Saudara, juga di dalam pekerjaan dan pelayanan serta pendidikan anak-anak, dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.